Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Heni dalam mata pelajaran KNU-an untuk anak-anak kelas 5 MINU Banat Kudus. Pada kesempatan kali ini Bu Heni akan menyampaikan materi yang berjudul Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalian pasti sudah sering mendengar ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kalian pasti bertanya-tanya ya, apa hubungan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan NU? Ya, benar. NU itu berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Berakidah itu apa? Berkeyakinan. Keyakinannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini kita akan memahami lagi apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari susunan bahasanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berasal dari kata ahlun, dari bahasa Arab ahlun, yang artinya adalah keluarga atau pengikut. Kemudian as-sunnah yang artinya adalah jalan, dan yang terakhir adalah al-jamaah yang artinya adalah golongan atau kelompok. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan terbesar umat Islam yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin siapa saja? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian, kenapa kita harus mengikuti Rasulullah dan para sahabat? Karena Nabi ini pernah bersabda yang diriwayatkan dalam hadis Imam Tirmidzi, Inna bani Israila tafarraqat sinnaini wa sab'ina millatan wa taftariku ummati ala salasin wa sab'ina millatan kulluhum finnari illa millatan wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Yang artinya sesungguhnya Bani Israel telah terpecah menjadi 72 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa yang satu golongan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka adalah yang mengikuti aku dan sahabat-sahabatku. Sudah jelas ya, hadis di sini mengatakan barang siapa yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat Rasulullah ini selamat dari api neraka. Makanya kita harus mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat. Dan setelah Rasulullah wafat, tentu saja terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam ya pada saat itu setelah Rasulullah wafat. Apalagi setelah para sahabat Khulafaur Rasyidin wafat, tambah terjadi lebih banyak perbedaan pendapat di kalangan umat Islam pada waktu itu dan sampai sekarang. Perbedaan tersebut khususnya di bidang akidah ya, dan akidah itu merupakan keyakinan. Tentu saja hal ini sangat membahayakan umat Islam kalau kita tidak punya pondasi ya. Kemudian Rasulullah pernah memerintahkan kepada umat Islam agar mengikuti sunnahnya dan sunnah Khulafaur Rasyidin seperti yang disampaikan oleh hadis tadi ya. Dan ini juga ada sebuah hadis,
fa innahu man ya'isa minkum ba'di fasayaroh tilafan katsiron fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina mahdiyina tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid, yang artinya sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelah wafatku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka kalian harus berpegangan dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat hidayah. Peganglah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin dengan kuat dan gigitlah dengan geraham, ya. Pokoknya walaupun kita tidak hidup di masa Rasulullah, ya, kita bisa tahu ajaran-ajaran Rasulullah dan para sahabat. Dan ajaran-ajaran Rasulullah dan para sahabat itu harus kita pegang erat sampai sekarang, ya. Apapun yang terjadi, kita menganut apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Karena kita menganut Rasulullah dan para sahabat, dasar hukum Ahlus Sunnah wal Jamaah diantaranya adalah Al-Quran, ya. Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad dan kaumnya, ya. Kemudian hadis atau as-sunnah. As-sunnah adalah perkataan, perbuatan, ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad yang kemudian diriwayatkan oleh para imam. Kemudian ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum, ya. Hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya adalah qiyas. Qiyas adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu. Jadi menyamakan perkara yang sekarang dengan perkara yang dahulu, ya, walaupun berbeda tapi ada kesamaan dari sebab, manfaat, bahaya, dan lain-lainnya. Itu yang dinamakan qiyas. Inilah dasar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tadi sudah Bu Hani ceritakan, ya, kita harus berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Bagaimana Bu kita tahu ajaran Rasulullah dan para sahabatnya? Padahal kita tidak hidup di masa Rasulullah dan para sahabat, ya. Karena Rasulullah ini mengajarkan ajaran Islam kepada para sahabat atau khulafaur rasyidin. Kemudian khulafaur rasyidin ini mengajarkan agama Islam kepada tabi'in. Tabi'in adalah pengikut sahabat, ya. Kemudian tabi'in ini mengajarkan kepada tabi'in ini adalah pengikutnya, pengikut sahabat. Dan tabi'in ini mengajarkan kepada para ulama dan kiai. Para ulama kiai inilah yang mengajarkan kepada kita sehingga kita mempunyai paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau diteruskan semuanya, paham Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bersumber dari ajaran Nabi Muhammad, ya. Nah, hubungan ini loh, ya, hubungan dari ulama, tabi'in, khulafaur rasyidin dan Nabi Muhammad ini selalu dipelihara oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga ajaran Islam yang diperoleh sekarang ini memang murni berasal dari Rasulullah, begitu, ya. Dan setiap ulama dan kiai ini mempunyai pemahaman yang kadang berbeda terhadap Al-Quran dan hadis, ya. Karena banyaknya ulama dan kiai, mereka mempunyai pemahaman yang berbeda-beda terhadap Al-Quran dan hadis. Dan pemahaman tersebut ini tertuang dalam kitab kuning
karangan mereka ya, sesuai dengan keahlian masing-masing ulama ya. Dan memang ketika kita menemui perbedaan pendapat itu wajar ya. Tadi Rasulullah sudah bersabda bahwa orang yang hidup setelah wafatku pasti akan menemui banyak perbedaan. Dan Rasulullah ini memberikan perintah agar kita mengikuti kelompok yang besar. Dalam hal ini kelompok yang besar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kita ini tepat masuk di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sesuai dengan sabda Nabi dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. An Anasin radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah yaqulu inna ummati la tajtami'u ala dolalatin fa idza ra'aitum ihtilafan fa alaikum bisawadil aqdami. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Maka apabila kalian melihat perbedaan, maka kalian harus mengikuti golongan yang terbanyak. Dan golongan yang terbanyak pada saat ini adalah Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Bani Arab, kalian sudah memahami apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Sekian materi yang dapat Bu Hani sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.